Halo, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sultoni, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 45 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya, mari kita kenal apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan pada segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, lalu dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwasanya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga guru menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwasanya setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid sehingga akan memperbaiki hubungan guru dengan murid. Pada tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dan tindakan yang salah. Mari kita cermati pada kasus pertama. Pada kasus pertama ini, terdapat siswa bernama Seva. Seva sering tertidur saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga banyak materi pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Seva, tadi Pak Sultan mendengar dari guru mapel bahwasanya Seva sering tertidur di kelas. Apa betul? Menurut ingatannya Seva sudah berapa kali tidur di kelas? 3 kali. Baik. Menurut Seva, tertidur di kelas itu suatu kesalahan atau bukan? Baik Seva, melakukan kesalahan itu sebenarnya suatu hal yang wajar ya. Namun kedepannya itu tidak diulangi lagi dan menjadi sebuah pembelajaran. Apakah pernyataan Pak Sultan Seva setuju? Setuju. Baik, Seva kira-kira problemnya apa kok sering tidur? Saya sering begadang terus main HP jadi kurang tidur. Oh gitu. Seva masih ingat nggak tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Iya. Menurut Seva, keyakinan kelas apa yang sudah Seva langgar? Menghargai dan disiplin, Pak. Oh baik. Menurut Seva, saling menghargai dan disiplin itu penting tidak untuk kegiatan Seva sehari-hari? Penting, Pak, karena dengan disiplin membuat kita bisa menghargai waktu dan menghargai orang lain dan tidak tertinggal materi pelajaran, Pak. Betul, dengan menghargai waktu penting. Dengan menghargai waktu bermanfaat bagi kita. Misalnya, saling menghormati orang sekitar dan pekerjaan menjadi tidak menumpuk. Ya, Pak. Saya menyesal dan saya meminta maaf, Pak. Baik, Seva, kamu meminta maaf bagi saya ini sudah cukup baik. Dan menurut Seva, apa yang akan Seva lakukan ke depan supaya Seva ini tidak lagi tertidur di kelas? Ya, Pak, saya tidak akan tertidur lagi saat pelajaran dengan tidak begadang dan main HP sehingga saya bisa tidur. Baik, Seva, Pak Sultan sudah menemukan solusi bagaimana nanti
Seva tidak terlalu sering tidur di kelas. Pak Sultan juga akan bekerjasama dengan orang tua Seva. Ke depan nanti Pak Sultan akan selalu memonitor Seva untuk supaya tidak lagi tertidur di kelas dan tertinggal pelajaran. Oke, terima kasih ya Seva. Silakan Seva kembali ke kelas. Baik, kita cermati pada kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua, terdapat siswa bernama Akinta. Nah, Akinta memakai sepatu berwarna putih ke sekolah. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang tertera di aturan sekolah, yakni siswa harus memakai sepatu berwarna hitam. Berikut adalah skenario penyelesaian permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Baik, selamat pagi Akinta. Akinta, tadi Pak Sultan mendengar dari guru mapel bahwasannya Akinta tadi datang ke sekolah memakai sepatu putih. Apakah betul? Iya Pak, benar. Menurut Akinta, tidak memakai sepatu berwarna hitam itu melakukan sebuah kesalahan tidak? Baik Akinta, begini, ketika kita melakukan sebuah kesalahan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Namun ke depan itu akan menjadi sebuah pelajaran dan Pak Sultan harapkan itu tidak terjadi lagi di kegiatan yang akan datang. Apakah Akinta setuju? Setuju. Oke. Akinta memakai sepatu berwarna putih itu tentunya Akinta memiliki alasan. Kenapa Pak tidak yang berwarna hitam sesuai dengan peraturan sekolah? Saya kemarin lupa menaruh sepatu saya yang berwarna hitam dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Jadi saya nggak sempat cari sepatu. Jadi saya pakai sepatu yang ada. Kira-kira kita masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama dulu? Masih. Menurut Akinta, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Akinta langgar? Disiplin, kerapian, dan keserakaman. Baik, kalau menurut Akinta sendiri, kedisiplinan itu penting tidak? Penting Pak, karena dengan disiplin dan keserakaman membuat penampilan kita lebih baik serta menaati peraturan sekolah. Betul sekali Akinta, dengan disiplin memakai sepatu yang hitam kita menciptakan sebuah keragaman. Jadi Akinta dan beberapa teman yang lainnya itu tidak saling menonjolkan apa yang kalian masing-masing punya. Begitu, apakah Akinta paham? Ya Pak, paham. Saya menyesal. Baik, Pak Sultan sangat menghargai sekali karena kita sudah meminta maaf dan mengakui kesalahan yang Akinta perbuat. Namun ke depan kita harus mematuhi baik peraturan sekolah dan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama ya. Ya Pak, saya akan meletakkan dan menaruh sepatu saya kembali setelah saya pakai biar mudah lalu memakai kembali. Baik, dengan ini berarti Pak Sultan sudah menemukan solusinya agar nanti ke depan Akinta tetap memakai sepatu yang berwarna hitam. Nanti juga Pak Sultan akan berkoordinasi dengan orang tua Akinta agar supaya peraturan itu tetap terlaksana. Begitu ya? Ya Pak. Oke, terima kasih Akinta. Silakan Akinta bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seva dari kelas 8C. Saya sangat senang sekali ketika diajak berdiskusi oleh Pak Sultan. Saya akhirnya bisa menjadi lebih baik mengatur waktu saya untuk beristirahat sehingga ketika jam pelajaran saya sudah tidak merasa ngantuk ataupun sampai tertidur. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sultan yang mengajak diskusi saya atas permasalahan yang saya lakukan. Saya akan selalu mengingat dan mematuhi baik itu peraturan sekolah maupun keyakinan kelas yang sudah kita sepakati.